Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal nomor 1. Soal nomor satunya, nilai sosial yang digunakan untuk mengarahkan serta mengikat masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang berlaku berfungsi sebagai A. Alat pengontrol sosial, B. Pemenuhan peran sosial, C. Alat solidaritas masyarakat, D. Menentukan harga sosial, atau E. Pengaturan peranan masyarakat. Nah, jawaban di sini yang tepat adalah yang A. Kenapa? Salah satu fungsi nilai sosial adalah sebagai sarana pengawas atau pengontrol melalui daya ikat tertentu sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi nilai sosial dijadikan sebagai alat untuk mengontrol perilaku masyarakat agar berperilaku sesuai dengan peran yang diharapkan oleh masyarakat. Kita masuk kepada soal nomor 2. Iklan rokok tersebar bebas di berbagai media massa menjadi salah satu faktor semakin meningkatnya konsumsi rokok di masyarakat. Meskipun pemerintah telah banyak mengampanyekan dampak negatif merokok hingga penerapan undang-undang mengenai pelarangan merokok di tempat umum. Hal ini disebabkan oleh A. Sosialisasi tidak sempurna, B. Peniruan generalized order yang salah, C. Subkebudayaan menyimpang, D. Dekulturasi budaya, atau E. Transformasi budaya perilaku masyarakat. Nah, menurut kalian apa nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepatnya itu A. Kenapa? Sosialisasi tidak sempurna adalah salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial karena adanya ketidakselarasan pesan yang disampaikan dari para agen sosialisasi. Pada soal tersebut, kata kuncinya terjadi ketidakselarasan pesan yang disampaikan oleh media massa dengan pemerintah sehingga konsumsi rokok di kalangan masyarakat tetap meningkat. Jadi hal ini disebabkan oleh sosialisasi tidak sempurna. Soal nomor 4. Kalau kalian fokus tahu nih, soal nomor 3. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari semakin meningkatnya urbanisasi di Jakarta adalah A. Perubahan kondisi sosial, B. Pendidikan, C. Ras, D. Perkawinan, atau E. Ekspansi teritorial. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawabannya adalah yang A. Perubahan kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perpindahan masyarakat. Peningkatan urbanisasi di Jakarta merupakan realisasi hadirnya mobilitas sosial karena adanya perubahan kondisi sosial, seperti adanya daya tarik kota Jakarta yang banyak menyediakan
menyediakan lapangan kerja, wilayah pertanian di desa yang semakin sempit, maupun pola pikir generasi desa yang lebih menganggap bekerja di kota dengan sektor jasa lebih baik dibandingkan dengan pertanian di desa. Jadi faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari semakin meningkatnya urbanisasi adalah perubahan kondisi sosial. Baik, kita masuk soal nomor 4. Kerjasama dalam masyarakat terjalin karena adanya kesadaran akan kepentingan yang sama dengan orang lain. Upaya untuk mencapai tujuan yang sama dalam masyarakat dapat terlihat adanya koalisi partai politik untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati tertentu. Kerjasama dalam bentuk koalisi yang terjalin dalam partai politik tersebut bersifat A. disosiatif, B. asosiatif, C. regres, D. progres, atau E. kuratif. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Nah, di sini jawaban yang tepat adalah B. Interaksi sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. ASO yang menyatukan terdiri dari akomodasi, kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Akomodasi itu proses penyelesaian konflik, asimilasi perpaduan dua kebudayaan dengan menghilangkan budaya asli, sedangkan akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan tanpa menghilangkan budaya asli. Serta disosiatif yang berupaya untuk memisahkan seperti persaingan, konflik, dan kontravensi. Jadi koalisi merupakan salah satu bentuk dari kerjasama yang bersifat asosiatif untuk memudahkan kalian dalam meningkatkan perhatian ya. Pokoknya di sini kalau kita dilihat di soal di sini kerjasama koalisi itu adalah bentuk dari kerjasama asosiatif, tapi bagian lagi dari bentuk-bentuk ideal apa submateri besarnya itu asosiatif, lalu submateri kecilnya kerjasama itu nanti ada lagi bergaining, ada salah satunya nanti koalisi, ada joint venture, ada kooptasi, dan lain-lainnya. Jadi jawabannya yang B ya, asosiatif. Nah, selanjutnya kita masuk soal nomor 5. Lembaga sosial yang sering dianggap sebagai sosial elevator yang banyak digunakan masyarakat saat ini untuk bergerak mencapai kedudukan tertinggi adalah A. MUI, Majelis Ulama Indonesia, B. Organisasi Ekonomi, C. TNI, D. Partai Politik, atau E. Sekolah. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang E. Lembaga pendidikan sering dianggap sebagai sosial elevator yang dijadikan sebagai alat untuk memperagakan harapan masyarakat untuk mencapai kedudukan tinggi. Jadi, sekolah merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang disebut sebagai sosial elevator. Oke, sampai di sini kalian paham? Kalau masih ada yang tidak paham, silahkan komen di kolom komentar ya, supaya kakak bisa memperbaiki penjelasan. Kita masuk soal nomor 6. Tim SAR berkontribusi dalam membantu mengevakuasi korban bencana gempa Lombok. Berdasarkan peranannya dalam kelompok sosial, tim SAR termasuk ke dalam A. reference group atau kelompok yang menjadi pedoman atau acuan kalian, B. informal group, C. opacasional. Opacasional itu orang mempunyai pekerjaan sejenis, D. volunteer, atau E. membership group. Jawabannya yang tepat adalah yang D. Kelompok volunteer biasanya terbentuk karena memiliki tujuan yang sama terkait dengan kebutuhan primer masyarakat, seperti sandang, pangan, keselamatan jiwa, kasih sayang, dan lain-lain. Biasanya anggota kelompok volunteer tidak terlalu mengikat, artinya mereka bisa ikut bergabung maupun keluar dari kelompok tersebut kapan saja, dan berjalannya kelompok volunteer ini dilandasi agar terpenuhi kebutuhan primer masyarakat. Tim SAR merupakan kelompok orang yang membantu pencarian serta penyelamatan korban bencana. Artinya tim SAR termasuk ke dalam kelompok volunteer karena berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer yang terkena bencana, yaitu salah satunya penyelamatan jiwa korban bencana di Lombok. Jadi tim SAR termasuk kelompok volunteer. Oke, soal terakhir untuk hari ini. Tes urin yang dilakukan sekolah pada awal penerimaan siswa baru untuk mendeteksi calon siswa baru dalam penggunaan narkotika, termasuk dalam pengandalian sosial. Kita memilih di sini 1 resesif, 2 permisif, 3 koersif, atau 4 preventif. A 1, 2, 3 benar, B 1, 3 benar, C 2, 4 benar, D hanya 4 saja yang benar, D semuanya benar. Jawaban yang tepat adalah yang D.
4 saja benar. Tes urin merupakan tindakan pencegahan adanya siswa yang menyalahgunakan narkotika bergabung dengan siswa lainnya. Tujuan tindakan ini adalah mencegah penyebaran perilaku penyalahgunaan narkotika di sekolah dengan mencegah pelaku memasuki lingkungan sekolah. Tindakan ini merupakan bentuk pengendalian sosial preventif atau mencegah sebelum terjadinya penyimpangan. Nah, kalau di soal itu supaya mencegah siswa yang pencandu narkoba masuk ke dalam sekolah. Jadi pilihannya itu hanya yang 4 yang benar atau yang D. Oke, sekian dulu pembahasan soal TKA asli 2019 kita. Kalau ada salah-salah kata kakak minta maaf. Kesalahan datangnya dari kakak, sedangkan pengampunan datangnya dari Tuhan. Sekali lagi kakak mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe serta share channel YouTube ini. Jangan juga lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Thanks for watching. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.